Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan yang baik ini, seperti biasanya, Mimin akan berbagi cerita yang kali ini berjudul Pesugihan Guru Honorer. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Namanya Sugeng. Setidaknya begitulah orang-orang memanggil pria yang bekerja sebagai guru honorer ini. Perawakannya yang gagah membuatnya lebih disegani di lingkungan rumahnya. Padahal dia belum resmi diangkat menjadi PNS. Suatu sore dikala Sugeng baru saja pulang dari mengajar di sekolahnya, dia melamun. Dia membayangkan dirinya tengah berangkat haji ke Tanah Suci. Sugeng memang sudah memimpikan hal itu dari lama. Meskipun dia tahu betul keadaan perekonomiannya yang belum stabil, tapi tekadnya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu sudah bulat. Sedikit mengulik latar belakang Sugeng, dia merupakan yatim piatu sejak usia 7 tahun. Ia ditinggal ayahnya sejak bayi karena sang ayah mengidap komplikasi akut. Dan di usia 7 tahun sang ibu pergi untuk selamanya karena serangan jantung. Sugeng kemudian dirawat oleh bibi dan pamannya hingga dewasa, bahkan sampai dia berhasil menyelesaikan program sarjananya. Sugeng tumbuh sebagai pemuda yang cerdas, jadi dia bisa menyelesaikan studinya dengan bantuan beasiswa prestasi. Kini Sugeng bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di kotanya. Sebenarnya untuk hitungan umur, Sugeng sudah lebih dari cukup untuk membintang rumah tangga. Akan tetapi daripada menikah, Sugeng lebih memilih menyisihkan uangnya untuk tabungan berangkat ke Tanah Suci. Begitu besar harapannya untuk bisa segera pergi haji ke kota Mekah. Meski kerap mengangankan Ka'bah, Sugeng masih terbilang cukup waras untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ia berangkat mengajar pukul 6:30 dan selesai pukul 3 sore. Setelah itu dilanjut dengan mengajari anak-anak di kampungnya mengaji setelah maghrib. Semua ia lakukan semata-mata untuk menyalurkan ilmu yang telah dia dapat di bangku pendidikannya, karena Sugeng ingin menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Namun di samping itu, Sugeng belum sama sekali memiliki target untuk menikah. Bahkan calon istri pun belum sempat ia cari. Meski banyak wali muridnya yang sempat mencomblangkan dirinya dengan kerabat-kerabat mereka, Sugeng tetap tidak tertarik akan hal itu. Karena prinsipnya adalah dia harus berangkat haji dulu, baru bisa memikirkan ke jenjang pernikahan. Padahal sang paman yang seorang kiai desa sering menasihatinya agar tidak terlalu tergila-gila pada sesuatu, sekalipun itu ibadah yang mulia. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Beliau menyarankan untuk menjalankan ibadah yang sekiranya mampu dilakukan terlebih dahulu. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Tak hanya itu, tak jarang Sugeng juga mendapat cibiran dari tetangga dan teman-teman satu profesinya perihal keinginannya yang terlalu dipaksakan itu. Bahkan teman-teman gurunya yang sudah PNS dan mendapatkan sertifikasi sangat gemas melihat tekad Sugeng yang agak berlebihan. Buat makan sehari-hari aja masih kembang kempis, ini malah mau sok-sokan berangkat ke Tanah Suci. Begitu kata mereka. Namun Sugeng tetap kukuh pada pendiriannya. Dia sama sekali tidak menghiraukan nasihat dari pamannya itu. Dia tetap mendambakan kota suci segila-gilanya. Baginya ibadah ke Tanah Suci hukumnya wajib dan lebih utama dibandingkan dengan menikah, karena menikah bisa dilakukan nanti-nanti saja.
Sugeng terus menabung sedikit demi sedikit demi mewujudkan mimpinya itu. Dia menyisihkan sebagian besar gajinya sebagai guru honorer yang tak seberapa itu. Bahkan dia juga kadang menyambi dengan mangkal sebagai ojek online. Semua itu semata-mata hanya untuk mengumpulkan bekal untuk berangkat ke Tanah Suci. Semua upaya yang dia lakukan asalkan uangnya cepat terkumpul dan bisa segera berangkat haji. Dan dia terbukti tidak main-main. Kini pundi-pundi uang di rekeningnya sudah mencapai angka 2 digit, 19 juta lebih tepatnya. Ya, walaupun masih terhitung kurang banyak untuk biaya haji, tapi hal itu merupakan pencapaian yang luar biasa baginya. Hal itu bisa terjadi karena Sugeng sudah mulai menabung sejak 5 tahun yang lalu. Di awal ia mulai mengajar di sekolah. Seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama akan menjadi bukit. Itulah yang saat ini Sugeng lakukan untuk mencapai mimpinya yang mulia itu. Kemudian pada suatu hari tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada geledek. Tiba-tiba Sugeng bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu dia tengah berjalan di sebuah padang rumput luas yang tak kelihatan ujungnya. Tak ada pepohonan sama sekali. Hanya ada lahan luas yang dipenuhi dengan rumput-rumput halus. Benar-benar padang rumput yang aneh. Tak ada hewan satupun yang hidup di atasnya. Bahkan sumber air pun tak ada. Kerikil kecil pun tak ia temukan di sana. Mulus rerumputan di atas tanah merah yang gersang, terbentang luas sebagai permadani di kaki langit. Sugeng pun memberanikan diri untuk mencari di mana akhir dari padang rumput yang kosong dan luas itu. Dia mencari siapapun atau apapun yang mungkin bisa ditanyai dan minta tolong. Atau setidaknya dia bisa menemukan sumber air terdekat yang dapat ia jadikan sebagai tempat menghilangkan dahaga. Langkah demi langkah ia susuri tanpa arah. Tak ada angin sedikit pun yang berhembus. Bahkan matahari pun sepertinya tak bergeser. Entah mimpi apa ini sebenarnya. Sugeng merasa ia sedang tersadar, tapi juga tengah bermimpi. Sungguh perasaan yang aneh batinnya. Setelah merasa lelah karena terlalu lama berjalan, akhirnya Sugeng memutuskan untuk rehat sejenak. Ia duduk sembarangan tanpa memikirkan apa-apa. Namun tanpa diduga, tiba-tiba seorang dengan jubah putih muncul dan menepuk pundaknya. Entah dari mana orang itu datang, tapi sepertinya ia mengenal Sugeng. Setelah diamati, ternyata orang misterius itu adalah seorang pria parubaya. Tapi di balik usianya, pria ini memiliki perawakan yang tinggi dan gagah. Sampai jubah yang menutupi tubuhnya pun tak bisa menyembunyikan perawakannya itu. Pria itu kemudian bertanya pada Sugeng, "Apa yang sedang kau cari?" kata pria itu. Pertanyaan yang seketika membuat Sugeng kebingungan. Apa yang sebenarnya ia cari? Dirinya sendiri pun tak tahu apa yang sedang ia cari. Bahkan keberadaannya di sana pun dia tidak tahu asal muasalnya dari mana. Sugeng pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian pria itu berkata lagi, "Apa yang kamu inginkan, wahai Kisanak?" Sugeng terdiam sebentar, memikirkan apa yang ia inginkan. Tak lama akhirnya Sugeng tahu apa yang ia inginkan. Dari awal ia sangat ingin pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sampai detik ini pun keinginannya tetap sama. Sugeng pun menjawab dengan yakin, "Saya ingin berangkat haji." Mendengar jawaban Sugeng, pria misterius itu kemudian mengatakan hal yang tidak masuk akal. Katanya Sugeng tak perlu pergi ke Mekah untuk menjadi haji. Sugeng hanya perlu membawakan pakaian dalam wanita untuk pria misterius itu setiap malam Jumat. Maka semua yang ia inginkan akan terwujud dengan mudah. Kemudian pria itu menambahkan dan berkata, "Siapapun yang melakukan amalan itu, maka ia akan mendapat ganjaran setara dengan ibadah haji, serta akan mendapatkan rezeki yang melimpah di dunia." Sugeng yang pada dasarnya bukan hanya terobsesi pada gelar haji semata, jelas menolak tawaran pria itu. Dia benar-benar ingin bertatap muka dengan titik kiblatnya selama ini. Ia juga ingin sekali berziarah ke tempat kelahiran Nabi tercinta.
Namun pria misterius itu terus membujuknya. Ia mengatakan bahwa jika Sugeng mengikuti sarannya, maka rezekinya akan datang dengan mudah, yang mana nantinya bisa digunakan untuk bekal berangkat ke tanah suci. Setelah dipikir-pikir kembali, rupanya Sugeng mulai tertarik dengan hal itu. Dia pun bertanya lebih lanjut tentang tawaran sesat itu. Setelah mendapatkan arahan lebih, akhirnya Sugeng terbangun dari mimpi anehnya itu. Begitu bangun, Sugeng langsung terpikirkan tentang syarat yang ia dapati dari mimpinya. Dari mana dia bisa mendapatkan pakaian dalam wanita dalam waktu dekat, padahal dia pun belum menikah. Tapi tak butuh waktu lama, keesokan harinya Sugeng sudah membawa satu set pakaian dalam wanita ke dalam kamarnya. Dia segera menyembunyikannya di dalam lemari pakaiannya, yang kemudian setiap harinya Sugeng melakukan amalan yang disyaratkan oleh pria misterius itu. Dia masukkan pakaian dalam itu ke dalam peti kayu, kemudian diayunkan mengelilingi dupa sembari merapalkan mantra-mantra yang ia dapatkan dari pria misterius di dalam mimpinya itu. Pria sudah beberapa kali muncul dalam mimpinya, entah untuk berkomunikasi langsung atau hanya sekedar memantau perkembangan Sugeng. Dan benar saja, setelah beberapa kali melakukan ritual di kamarnya, tiba-tiba keuangan Sugeng menanjak. Sugeng kini memiliki banyak uang yang sumbernya dari mana saja, seolah-olah uang berjatuhan dari langit. Sugeng mendapatkan promosi di sekolahnya sebagai guru tetap, dan bahkan ujian PNS-nya pun lolos. Ia juga selalu mendapatkan panggilan guru privat di mana-mana. Dari sinilah membuat Sugeng berpikir semua berasal dari amalan yang telah ia lakukan belakangan ini. Semakin ia rajin melakukan ritual, semakin banyak pula rezeki yang ia dapat. Bahkan kini Sugeng sudah bisa hidup mandiri. Ia bisa membeli rumah, walaupun masih sederhana. Bahkan dia kini sudah berani mengambil kredit mobil. Pakaiannya pun menjadi terupgrade. Tak ada lagi baju celana yang ia beli dari pasar malam atau toko serba 35.000. Semua outfitnya dari atas sampai bawah sudah menggunakan barang bermerek. Segalanya mahal. Hidupnya kini benar-benar berubah 180 derajat. Tak hanya tinggi gagah, kini Sugeng menjadi juragan tanah di desanya dan membuatnya lebih disegani lagi. Namun di balik itu semua ada hal yang ia lewatkan, yakni cita-citanya untuk berangkat ke tanah suci. Sugeng benar-benar lupa dengan hal itu. Dia terlalu terbuai dengan kekayaan duniawinya yang sebenarnya hanya sementara. Dia justru menjadi terobsesi dengan uang dan segala hal yang bersifat duniawi. Bahkan tak jarang dia jajan di bar-bar mewah di pusat kota, hanya untuk menghilangkan rasa penat katanya. Seringkali paman dan bibinya mencoba menasihatinya agar kembali menjadi Sugeng yang dulu, yang sopan dan pekerja keras. Namun Sugeng sepertinya sudah gelap mata. Dia sama sekali tidak menghiraukan sedikit pun nasihat dari paman dan bibinya itu. Semuanya seperti angin lalu. Hingga pada suatu hari, Sugeng bermimpi bertemu pria misterius itu lagi. Namun tiba-tiba ia teringat akan mimpinya dulu, yang sangat ingin berangkat haji. Sugeng termenung, memikirkan hal apa yang tengah ia kejar saat ini. Benar-benar melenceng dari niat awalnya, dan lamunannya dibuyarkan oleh suara pria itu. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya pria itu. Sugeng pun menarik nafas yang panjang sebelum menjawab. "Saya sedang bingung," jawabnya dengan perasaan berat. Kemudian pria itu memberikan sebuah keris kecil dan batu akik berwarna merah pada Sugeng. Ia ingin Sugeng menaruhnya di dalam peti kayu bersama dengan pakaian dalam wanita yang selama ini ia jadikan sebagai alat ritual. Sugeng pun menuruti tanpa berkata apa-apa, dan kemudian dia terbangun dengan mengenakan keris dan batu merah itu di tangan kanannya. Sugeng segera bangun untuk menaruh benda itu sesuai dengan perintah. Setelah itu ia melanjutkan rutinitasnya sebagai guru. Sepulangnya mengajar, Sugeng berniat untuk membelikan sesuatu untuk paman dan bibinya sebagai permohonan maafnya karena sempat berdebat hebat kemarin. Sugeng pun pergi ke toko pakaian untuk membeli mukena dan baju koko sebagai hadiah. Dia pilih barang yang terbagus yang ada di toko ini, biar awet katanya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, akhirnya ia segera pergi ke rumah pamannya.
Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya saat ia mendapati banyak bendera kuning terpasang di rumah pamannya. "Ini siapa yang meninggal?" gumamnya dalam hati. Sugeng pun bergegas masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan tangisnya pun pecah saat ia mendapati paman dan bibinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Terbaring kaku dengan ditutupi kain jarik khas Jawa, dalam tangisnya Sugeng mencoba mencari penjelasan pada orang-orang di sekitarnya. Malamnya Sugeng kembali bertemu dengan pria misterius di mimpinya. Dia segera mengungkapkan rasa sedihnya atas kehilangan orang paling berharga di hidupnya. Namun pria itu tidak bersimpati sama sekali. Dia justru mengatakan hal yang tak masuk akal. "Kau tak usah sedih. Aku telah membuat mereka kekal bersamamu." Sugeng pun kebingungan dengan pernyataan itu, dan setelah bertanya lebih detail, rupanya kematian paman dan bibinya ada sangkut pautnya dengan keris dan batu yang pria misterius itu berikan padanya tempo hari. Sugeng ternyata telah terjebak dalam perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Jadi selama ini Sugeng menggunakan pakaian dalam milik bibinya sebagai syarat ritual, dan tanpa disadari dia telah membawa keluarganya dalam petaka. Pakaian dalam itu merupakan jaminan, yang mana kemudian pemilik dari pakaian dalam itu akan dibawa oleh si pria misterius. Dan di saat waktunya tiba, sang paman sebenarnya mencoba menghalau dengan kemampuannya. Tapi sayang, dia bukan tandingan dari si pria misterius itu. Maka dari itulah, alhasil, paman dan bibinya Sugeng harus meregang nyawa. Sugeng pun merasa frustasi mendengar hal itu. Dia mengamuk sejadi-jadinya di alam mimpi itu. Dia ingin mengakhiri perjanjian tersebut dan menjalani hidup dengan normal. Namun beras sudah menjadi bubur. Perjanjian tetaplah perjanjian, tidak boleh dilanggar, karena jika dilanggar, maka nyawalah taruhannya. Sugeng pun kembali ke kesadarannya. Dia terbangun dengan perasaan sangat bersalah yang amat mendalam. Dia sudah tidak ingin menjalankan ritual yang selama ini ia lakukan. Entah apa konsekuensi yang akan dia dapatkan di kemudian hari. Dan benar saja, dalam hitungan minggu kini hidupnya hancur. Rumahnya terbakar habis, hartanya lenyap, karirnya hancur. Bahkan kini Sugeng hidup dengan jiwa yang tak utuh. Dia menjadi gelandangan gila yang tak tahu arah tujuan hidupnya, yang hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang yang iba padanya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita semua, dan senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.